Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan yang dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Di bulan ini, umat Muslim menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa bukan hanya melatih kesabaran dan pengendalian diri, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, cara berbuka puasa yang benar sangat penting agar ibadah berjalan optimal dan tubuh tetap sehat. Dalam ajaran Islam, berbuka puasa dianjurkan untuk dilakukan dengan sederhana dan tidak berlebihan. Rasulullah SAW memberikan teladan untuk berbuka dengan makanan yang ringan dan menyehatkan. Prinsip keseimbangan, wasatiyah, dan larangan berlebih-lebihan, israf, menjadi pedoman utama dalam mengatur pola makan selama Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Secara medis, setelah berpuasa selama kurang lebih 12-14 jam, tubuh berada dalam kondisi lambung kosong dan kadar gula darah menurun. Jika makanan yang dikonsumsi saat berbuka tidak tepat, hal ini dapat menimbulkan gangguan pencernaan, lonjakan gula darah, kelelahan, bahkan memperburuk kondisi kesehatan tertentu. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui jenis makanan yang sebaiknya dihindari saat berbuka puasa. Berikut adalah 7 makanan yang harus dihindari saat buka puasa. 1. Makanan yang terlalu asin. Dalam ajaran Islam, menjaga keseimbangan dalam makan dan minum merupakan bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31 agar manusia makan dan minum tetapi tidak berlebihan. Larangan berlebihan ini tidak hanya bermakna pada jumlah, tetapi juga pada kadar dan kandungan makanan yang dikonsumsi. Makanan yang terlalu asin termasuk bentuk konsumsi yang melampaui batas kewajaran karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi tubuh. Islam memandang tubuh sebagai amanah yang harus dijaga, sehingga segala sesuatu yang berpotensi merusak kesehatan hendaknya dihindari, terlebih saat menjalankan ibadah puasa yang memerlukan kondisi fisik prima. Ketika seseorang berbuka dengan makanan yang terlalu asin, ia sebenarnya sedang menyiapkan dirinya untuk rasa haus yang lebih berat pada keesokan harinya. Dalam perspektif ruhiyah, spiritual, rasa haus yang berlebihan akibat pola makan yang salah bukanlah bagian dari nilai ibadah, melainkan akibat kelalaian dalam menjaga keseimbangan. Islam mengajarkan kecerdasan dalam mengelola nikmat, termasuk nikmat makanan. Rasulullah SAW mencontohkan pola makan yang sederhana dan tidak berlebihan, menunjukkan bahwa keberkahan terletak pada keseimbangan, bukan pada rasa yang kuat atau mencolok seperti terlalu asin. Secara medis, setelah berpuasa seharian, tubuh berada dalam kondisi kekurangan cairan. Kadar natrium dalam tubuh harus dijaga agar tetap seimbang. Makanan tinggi garam menyebabkan peningkatan kadar natrium dalam darah, yang kemudian memicu mekanisme tubuh untuk menarik lebih banyak air guna menyeimbangkannya. Akibatnya, seseorang akan merasa lebih cepat haus. Jika pola ini terus berulang setiap hari selama Ramadan, risiko dehidrasi akan meningkat, terutama pada individu yang banyak beraktivitas di luar ruangan atau berada di lingkungan panas. Konsumsi garam berlebihan juga berkaitan erat dengan tekanan darah. Natrium yang tinggi dapat menyebabkan retensi cairan, sehingga volume darah meningkat dan tekanan pada pembuluh darah bertambah. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko hipertensi. Bagi mereka yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, berbuka dengan makanan terlalu asin bisa memperparah kondisi tersebut.
Tubuh yang seharusnya beristirahat setelah berpuasa justru dipaksa bekerja lebih keras untuk menstabilkan tekanan darah dan keseimbangan cairan. Selain itu, makanan asin seringkali hadir dalam bentuk makanan olahan seperti keripik, makanan kaleng, atau lauk dengan bumbu instan yang tinggi natrium. Jenis makanan seperti ini biasanya juga rendah serat dan vitamin. Saat berbuka, tubuh sebenarnya membutuhkan asupan yang menghidrasi dan kaya nutrisi, seperti air putih, buah-buahan, dan makanan segar. Jika yang masuk pertama kali justru makanan asin, maka proses pemulihan energi menjadi kurang optimal dan sistem pencernaan bisa terganggu karena kurangnya cairan yang memadai. Oleh karena itu, bijak dalam mengonsumsi garam saat berbuka bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga wujud pengamalan nilai Islam tentang moderasi. Mengurangi kadar garam dalam masakan, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, serta mendahulukan air putih sebelum makanan berat adalah langkah yang lebih selaras dengan tuntunan agama dan prinsip kesehatan. Dengan cara ini, ibadah puasa dapat dijalani dengan tubuh yang lebih segar, tidak mudah haus, dan terhindar dari risiko penyakit jangka panjang. 2. Makanan yang terlalu manis. Berbuka dengan rasa manis memang memiliki dasar dalam sunnah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berbuka dengan kurma yang memiliki rasa manis alami. Namun, penting untuk memahami bahwa manis alami berbeda dengan manis buatan atau tambahan gula berlebih. Islam mengajarkan keseimbangan dan menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam segala hal. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran yang menegaskan agar manusia tidak melampaui batas dalam menikmati nikmat yang diberikannya. Mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu manis saat berbuka termasuk bentuk ketidakseimbangan yang dapat membawa mudarat. Secara spiritual, puasa melatih pengendalian diri, termasuk dalam mengatur keinginan terhadap makanan manis yang menggoda saat berbuka. Ketika azan maghrib berkumandang, seringkali meja dipenuhi aneka minuman sirup, kolak dengan gula berlimpah, dan kue-kue manis. Jika tidak dikendalikan, seseorang dapat terjebak dalam pola balas dendam setelah seharian menahan lapar. Padahal, esensi puasa adalah mendidik jiwa agar mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan melampiaskannya secara berlebihan ketika waktu berbuka tiba. Dari sisi medis, setelah berpuasa, kadar gula darah memang cenderung menurun. Mengonsumsi makanan manis dalam jumlah wajar dapat membantu mengembalikan energi dengan cepat. Namun, jika jumlah gula yang masuk terlalu banyak, tubuh akan mengalami lonjakan gula darah secara drastis. Lonjakan ini memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan kadar gula darah. Akibatnya, gula darah bisa turun kembali secara cepat, menyebabkan rasa lemas, pusing, bahkan mengantuk setelah berbuka. Kondisi lonjakan dan penurunan gula darah yang tajam ini disebut sebagai fluktuasi glikemik. Jika terjadi berulang selama Ramadan, hal ini dapat membebani kerja pankreas. Dalam jangka panjang, kebiasaan konsumsi gula berlebihan berisiko meningkatkan resistensi insulin dan memicu diabetes tipe 2. Terlebih lagi, banyak minuman berbuka mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi tanpa disertai serat, sehingga penyerapannya ke dalam darah berlangsung sangat cepat dan memicu lonjakan yang lebih tajam. Selain berdampak pada kadar gula darah, makanan manis berlebihan juga dapat memengaruhi berat badan. Gula yang tidak segera digunakan sebagai energi akan disimpan dalam bentuk lemak. Ramadan yang seharusnya menjadi momentum detoksifikasi alami tubuh justru bisa berubah menjadi periode peningkatan berat badan jika konsumsi gula tidak terkontrol. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan menjaga kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab seorang muslim terhadap tubuhnya. Karena itu, pilihan terbaik adalah mengonsumsi manis yang alami dan dalam jumlah moderat, seperti kurma, buah segar, atau minuman tanpa tambahan gula berlebihan. Cara ini sejalan dengan sunnah dan juga prinsip medis tentang kestabilan gula darah. Dengan membatasi makanan terlalu manis saat berbuka, tubuh dapat beradaptasi secara perlahan setelah seharian berpuasa, energi kembali stabil, dan ibadah malam dapat dijalani dengan lebih khusyuk serta penuh kekuatan. 3. Gorengan dan makanan berminyak. Dalam perspektif Islam,
Menjaga kesehatan merupakan bagian dari bentuk syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tubuh bukanlah milik mutlak manusia, melainkan amanah yang harus dipelihara dengan baik. Prinsip tidak berlebihan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran menjadi dasar dalam mengatur pola makan, termasuk ketika berbuka puasa. Gorengan dan makanan berminyak seringkali menjadi menu favorit saat berbuka karena rasanya gurih dan menggugah selera setelah seharian menahan lapar. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, jenis makanan ini dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi tubuh dan justru bertentangan dengan nilai keseimbangan yang diajarkan Islam. Puasa sejatinya melatih pengendalian diri, termasuk dalam menahan keinginan terhadap makanan yang lezat tetapi kurang sehat. Ketika waktu berbuka tiba, dorongan untuk segera menyantap gorengan dalam jumlah banyak seringkali muncul sebagai bentuk pelampiasan rasa lapar. Padahal, hikmah puasa adalah membiasakan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dengan pola makan sederhana dan tidak berlebih-lebihan, menunjukkan bahwa keberkahan terletak pada kesederhanaan, bukan pada banyaknya atau tingginya kandungan lemak dalam makanan. Secara medis, setelah lambung kosong selama berjam-jam, sistem pencernaan berada dalam kondisi istirahat. Ketika makanan tinggi lemak seperti gorengan langsung masuk dalam jumlah banyak, lambung membutuhkan waktu lebih lama untuk mencernanya. Lemak memperlambat proses pengosongan lambung sehingga dapat menimbulkan rasa penuh, begah, dan tidak nyaman. Selain itu, produksi asam lambung dapat meningkat sebagai respons terhadap makanan berminyak, yang berpotensi memicu gejala MAC atau refluks asam lambung, terutama pada individu yang memiliki riwayat gangguan lambung. Minyak yang digunakan dalam proses menggoreng, apalagi jika dipakai berulang kali, dapat mengalami oksidasi dan menghasilkan senyawa radikal bebas. Senyawa ini berpotensi merusak sel-sel tubuh dan meningkatkan risiko peradangan. Konsumsi gorengan secara rutin juga berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperbesar risiko penyakit kardiovaskular seperti penyempitan pembuluh darah dan gangguan jantung. Ramadan yang seharusnya menjadi momentum memperbaiki pola hidup justru bisa menjadi periode yang memperburuk profil kesehatan jika konsumsi lemak berlebih tidak dikendalikan. Selain itu, makanan berminyak umumnya rendah serat dan kurang mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk pemulihan setelah puasa. Tubuh yang telah kekurangan energi dan cairan membutuhkan asupan yang mudah dicerna, kaya nutrisi, dan membantu rehidrasi. Jika yang dikonsumsi justru gorengan dalam jumlah besar, maka kebutuhan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan antioksidan tidak terpenuhi secara optimal. Akibatnya, tubuh bisa terasa lemas, mudah mengantuk, dan kurang bertenaga saat menjalankan sholat tarawih atau aktivitas malam lainnya. Oleh karena itu, membatasi konsumsi gorengan saat berbuka merupakan langkah bijak yang selaras dengan ajaran Islam dan ilmu kesehatan. Jika ingin mengonsumsi makanan yang digoreng, sebaiknya dalam jumlah kecil dan tidak setiap hari, serta diimbangi dengan sayur, buah, dan air putih yang cukup. Mengutamakan makanan yang direbus, dikukus, atau dipanggang dapat menjadi alternatif yang lebih sehat. Dengan demikian, tubuh tetap terjaga kesehatannya dan ibadah puasa dapat dijalankan dengan kondisi fisik yang lebih stabil dan prima. 4. Makanan pedas dan santan pekat. Islam mengajarkan prinsip menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat membawa mudarat. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Quran agar manusia tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Makanan pedas dan santan pekat memang tidak diharamkan, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan hingga menimbulkan gangguan kesehatan, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat menjaga amanah tubuh. Terlebih saat berbuka puasa, kondisi lambung masih sensitif setelah seharian kosong. Makanan pedas sering menjadi pilihan karena memberikan sensasi hangat dan meningkatkan selera makan. Namun, setelah berpuasa, dinding lambung berada dalam kondisi lebih rentan. Mengonsumsi cabai atau bumbu pedas dalam jumlah banyak dapat mengiritasi lapisan lambung dan memicu rasa perih. Dalam konteks spiritual,
Menjaga kesehatan lambung juga berarti menjaga kualitas ibadah, karena gangguan pencernaan dapat mengurangi kehusyukan dalam sholat dan aktivitas ibadah lainnya di malam hari. Secara medis, kandungan capsaicin dalam cabai dapat merangsang produksi asam lambung. Pada sebagian orang, hal ini dapat menyebabkan nyeri ulu hati, mual, bahkan diare. Jika dikonsumsi berlebihan saat berbuka, risiko gangguan pencernaan meningkat karena lambung belum sepenuhnya siap menerima rangsangan kuat tersebut. Bagi penderita MAG atau gastritis, makanan pedas dapat memperparah peradangan yang sudah ada dan memicu kekambuhan gejala. Sementara itu, santan pekat mengandung lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Lemak jenuh membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dan dapat memperberat kerja sistem pencernaan. Ketika dikonsumsi setelah puasa panjang, makanan bersantan pekat bisa menyebabkan rasa begah, mual, dan tidak nyaman di perut. Selain itu, konsumsi lemak jenuh berlebihan dalam jangka panjang berhubungan dengan peningkatan kadar kolesterol dalam darah yang berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Gabungan antara pedas dan santan pekat, yang sering ditemukan dalam berbagai hidangan berbuka, dapat menjadi kombinasi yang cukup berat bagi lambung. Sensasi pedas merangsang asam lambung, sementara santan memperlambat pengosongan lambung. Akibatnya, rasa panas di dada, perut kembung, dan gangguan pencernaan lebih mudah terjadi. Kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan saat beribadah dan bahkan memengaruhi kualitas tidur di malam hari. Dengan demikian, mengurangi konsumsi makanan pedas dan santan pekat saat berbuka merupakan pilihan yang lebih bijak. Jika tetap ingin menikmatinya, sebaiknya dalam porsi kecil dan tidak dijadikan menu utama setiap hari. Mengutamakan makanan berkuah ringan, rendah lemak, dan tidak terlalu pedas akan membantu lambung beradaptasi secara perlahan setelah seharian berpuasa. Sikap moderat ini mencerminkan keseimbangan antara menikmati nikmat Allah dan menjaga kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab seorang Muslim. 5. Makan nasi dalam jumlah berlebihan. Dalam ajaran Islam, adab makan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembentukan akhlak dan pengendalian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tidak ada wadah yang lebih buruk diisi secara berlebihan selain perut manusia, dan beliau menganjurkan agar sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan moderasi dalam konsumsi. Ketika berbuka puasa, dorongan untuk makan nasi dalam jumlah besar seringkali muncul sebagai bentuk kompensasi atas rasa lapar yang tertahan seharian. Namun, sikap tersebut justru bertentangan dengan nilai keseimbangan dan pengendalian diri yang menjadi esensi ibadah puasa. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih jiwa agar tidak berlebihan ketika kesempatan makan kembali datang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk makan dan minum tanpa melampaui batas. Makan nasi dalam porsi sangat besar saat berbuka dapat termasuk bentuk berlebih-lebihan yang tidak dianjurkan. Islam memandang bahwa keberkahan makanan tidak diukur dari banyaknya porsi, melainkan dari kecukupan, keseimbangan, dan dampak kebaikannya bagi tubuh serta kemampuan seseorang untuk tetap produktif dalam ibadah setelahnya. Secara medis, nasi merupakan sumber karbohidrat yang berfungsi sebagai penyedia energi utama bagi tubuh. Setelah berpuasa, tubuh memang membutuhkan asupan energi untuk mengembalikan kadar gula darah yang menurun. Namun, jika nasi dikonsumsi dalam jumlah berlebihan sekaligus, kadar gula darah dapat meningkat secara tajam. Lonjakan ini memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya kembali. Proses yang terlalu cepat ini dapat menyebabkan rasa mengantuk, lemas, dan kurang fokus setelah makan, sehingga mengganggu aktivitas ibadah seperti sholat maghrib, isya, maupun tarawih. Konsumsi nasi berlebihan juga dapat menyebabkan perut terasa penuh dan begah. Lambung yang kosong selama berjam-jam akan meregang ketika menerima makanan dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sesak di dada, bahkan gangguan pernapasan ringan akibat tekanan pada diafragma. Selain itu, proses pencernaan membutuhkan aliran darah yang lebih besar ke saluran cerna,
sehingga sebagian orang merasa kantuk berat setelah makan dalam porsi besar karena aliran darah ke otak relatif berkurang sementara waktu. Dalam jangka panjang, kebiasaan makan nasi berlebihan setiap berbuka dapat berdampak pada peningkatan berat badan. Kalori berlebih yang tidak digunakan sebagai energi akan disimpan dalam bentuk lemak. Ramadan yang seharusnya menjadi momentum memperbaiki pola makan dan metabolisme tubuh justru dapat berubah menjadi periode kenaikan berat badan jika konsumsi karbohidrat tidak dikontrol. Terlebih jika nasi dikombinasikan dengan lauk tinggi lemak dan minuman manis, maka total asupan kalori akan semakin meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, solusi yang lebih bijak adalah mengatur porsi nasi secara proporsional dan menyeimbangkannya dengan protein, sayur, dan buah. Memulai berbuka dengan air putih dan kurma, kemudian memberi jeda sebelum makan utama, dapat membantu tubuh beradaptasi secara perlahan. Dengan mengendalikan porsi nasi, seseorang tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga melatih disiplin diri sesuai dengan tujuan utama puasa. Moderasi dalam makan akan membuat tubuh terasa lebih ringan, ibadah lebih khusyuk, dan kesehatan tetap terjaga hingga akhir Ramadan. 6. Minum kopi dan teh pekat, baik saat sahur maupun ketika berbuka puasa. Islam tidak melarang konsumsi kopi dan teh karena keduanya bukanlah sesuatu yang diharamkan. Namun, Islam menekankan prinsip kehati-hatian terhadap segala hal yang berpotensi membawa mudarat jika dikonsumsi secara berlebihan. Kaidah fikih menyebutkan bahwa segala sesuatu yang membahayakan kesehatan sebaiknya dihindari. Dalam konteks puasa, minum kopi dan teh pekat secara berlebihan, baik saat sahur maupun berbuka, dapat memengaruhi kondisi fisik dan kualitas ibadah seseorang. Oleh sebab itu, sikap bijak dan moderat sangat diperlukan dalam mengonsumsinya. Saat sahur, sebagian orang memilih minum kopi atau teh pekat dengan alasan agar tetap segar dan tidak mengantuk sepanjang hari. Padahal, kandungan kafein dalam minuman tersebut bersifat diuretik ringan, yang dapat meningkatkan produksi urin. Hal ini berpotensi mempercepat kehilangan cairan tubuh, sehingga risiko dehidrasi saat berpuasa menjadi lebih tinggi. Dalam jangka pendek, mungkin terasa segar, tetapi beberapa jam kemudian tubuh bisa merasa lebih haus dan lemas akibat kekurangan cairan. Dari sisi medis, kafein merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan produksi asam lambung. Jika diminum saat berbuka dalam kondisi perut kosong, kopi atau teh pekat dapat memicu rasa perih di lambung, mual, atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Bagi penderita MAG atau refluks asam lambung, kondisi ini dapat memperburuk gejala yang sudah ada. Lambung yang telah beristirahat selama puasa membutuhkan asupan yang lembut dan mudah dicerna, bukan rangsangan kuat dari kafein dalam kadar tinggi. Selain berdampak pada lambung, konsumsi kafein berlebihan juga dapat memengaruhi kualitas tidur. Padahal, selama Ramadan, waktu tidur seringkali sudah berkurang karena adanya sahur dan ibadah malam. Jika seseorang minum kopi atau teh pekat saat berbuka atau setelah tarawih, efek stimulan kafein dapat bertahan beberapa jam dan membuat sulit tidur. Kurang tidur akan memengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan stamina keesokan harinya saat berpuasa, sehingga kualitas ibadah bisa menurun. Kafein juga dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah sementara. Pada individu yang sensitif terhadap kafein, konsumsi berlebihan dapat menimbulkan jantung berdebar, gelisah, dan rasa cemas. Kondisi ini tentu tidak ideal dalam suasana ibadah yang menuntut ketenangan dan kehusyukan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga ketenangan hati dan kestabilan fisik agar dapat beribadah dengan optimal, sehingga menghindari konsumsi berlebihan yang memicu gangguan fisik adalah langkah yang sejalan dengan nilai tersebut. Oleh karena itu, jika ingin tetap mengonsumsi kopi atau teh, sebaiknya dalam kadar ringan dan tidak pekat, serta tidak diminum dalam keadaan perut kosong. Mengutamakan air putih sebagai sumber hidrasi utama jauh lebih dianjurkan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dengan mengurangi konsumsi kafein berlebihan selama Ramadan, tubuh akan lebih stabil, lambung lebih nyaman, tidur lebih berkualitas, dan ibadah dapat dijalankan dengan kondisi fisik yang lebih prima dan penuh ketenangan. 7. Makanan instan. Dalam ajaran Islam,
Konsep makanan yang baik tidak hanya terbatas pada halal secara hukum, tetapi juga harus thayyib, yaitu baik, bersih, dan membawa manfaat bagi tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran agar manusia memakan yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Kata thayyib mengandung makna luas, mencakup kualitas, kandungan gizi, serta dampaknya bagi kesehatan jangka panjang. Makanan instan pada dasarnya tidak selalu haram, namun seringkali dipertanyakan dari sisi kualitas gizinya. Jika dikonsumsi terus-menerus, terutama saat berbuka puasa ketika tubuh membutuhkan asupan terbaik, makanan instan bisa bertentangan dengan prinsip thayyib karena minim nutrisi dan tinggi zat tambahan. Puasa merupakan momen penyucian diri, baik secara spiritual maupun fisik. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, tubuh berada dalam kondisi yang sensitif dan membutuhkan nutrisi alami untuk memulihkan energi. Mengisi kembali tubuh dengan makanan instan yang tinggi pengawet, perasa buatan, dan natrium berlebih dapat mengurangi nilai perbaikan yang seharusnya terjadi selama Ramadan. Islam mengajarkan umatnya untuk memanfaatkan momen ibadah sebagai sarana peningkatan kualitas hidup, termasuk dalam hal menjaga kesehatan. Memilih makanan yang segar dan bergizi merupakan bagian dari kesungguhan dalam menjalankan amanah menjaga tubuh. Secara medis, sebagian besar makanan instan memiliki kandungan natrium yang tinggi. Natrium berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah. Setelah berpuasa, tubuh membutuhkan hidrasi dan keseimbangan elektrolit yang stabil. Jika makanan instan dikonsumsi saat berbuka, kadar garam yang tinggi dapat memicu rasa haus berlebihan dan memperberat kerja ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi meningkatkan risiko hipertensi dan gangguan fungsi ginjal, terutama jika tidak diimbangi dengan asupan air dan makanan segar yang cukup. Selain tinggi natrium, makanan instan umumnya rendah serat dan vitamin. Padahal, setelah berpuasa, sistem pencernaan memerlukan asupan serat untuk membantu kerja usus dan mencegah sembelit. Serat juga berperan dalam menjaga kestabilan gula darah dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Tanpa serat yang cukup, proses pencernaan bisa terganggu, menyebabkan perut kembung atau sulit buang air besar. Kekurangan vitamin dan mineral juga dapat membuat tubuh terasa mudah lelah dan kurang bertenaga dalam menjalankan ibadah malam. Banyak makanan instan juga mengandung lemak jenuh dan lemak trans dalam jumlah yang tidak sedikit. Lemak jenis ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah jika dikonsumsi secara rutin. Ketika berbuka puasa, tubuh membutuhkan asupan yang mendukung pemulihan sel dan metabolisme, bukan zat yang memperberat sistem kardiovaskular. Jika Ramadan diisi dengan konsumsi makanan instan hampir setiap hari karena alasan praktis atau cepat saji, maka tujuan memperbaiki pola hidup sehat selama bulan suci bisa tidak tercapai. Oleh karena itu, meskipun makanan instan menawarkan kemudahan dan kepraktisan, sebaiknya tidak dijadikan pilihan utama saat berbuka puasa. Mengutamakan makanan rumahan yang segar, mengandung sayur, protein berkualitas, dan sumber karbohidrat kompleks akan lebih mendukung kesehatan tubuh. Sesekali mengonsumsi makanan instan mungkin tidak langsung berdampak buruk, tetapi menjadikannya kebiasaan harian selama Ramadan bukanlah pilihan bijak. Dengan memilih makanan yang lebih alami dan bergizi, seseorang tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mengamalkan nilai Islam tentang konsumsi yang halal, baik, dan penuh tanggung jawab terhadap amanah tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah kesempatan berharga untuk memperbaiki kualitas diri, baik secara spiritual maupun fisik. Pola makan saat berbuka dan sahur sangat menentukan kekuatan tubuh dalam menjalankan ibadah sepanjang bulan suci. Dengan menghindari makanan yang terlalu asin, terlalu manis, berminyak, pedas berlebihan, santan pekat, konsumsi nasi berlebihan, minuman berkafein pekat, serta makanan instan, kita sedang berupaya menjaga amanah tubuh yang telah Allah titipkan. Sikap moderat dalam memilih makanan merupakan bagian dari pengamalan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan tidak berlebih-lebihan sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Dari sisi medis, tubuh yang berpuasa membutuhkan asupan yang lembut,
bergizi, seimbang, dan mudah dicerna agar dapat beradaptasi kembali secara bertahap setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Pemilihan makanan yang tepat akan membantu menjaga kestabilan gula darah, tekanan darah, kesehatan lambung, serta kualitas tidur. Ketika tubuh sehat dan energi terjaga, ibadah seperti sholat, tilawah, dan aktivitas kebaikan lainnya dapat dilakukan dengan lebih khusyuk dan optimal tanpa gangguan fisik yang berarti. Pada akhirnya, Ramadan bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga tentang mendidik diri agar lebih disiplin, bijak, dan bertanggung jawab dalam setiap pilihan hidup, termasuk dalam urusan konsumsi. Semoga dengan memahami pentingnya menjaga pola makan yang sehat dan sesuai tuntunan agama, kita dapat menjalani puasa dengan tubuh yang kuat, hati yang tenang, serta meraih keberkahan dan pahala yang maksimal di bulan yang mulia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.